Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari bahwa tugas yang disusun ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semuanya yang sifatnya membangun sehingga untuk masa yang akan datang kami bisa membuatnya lebih jelas dan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga penjelasan mengenai HAM dan demokrasi dalam Islam ini bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya dapat bermanfaat bagi segenap pembaca. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizcha Berliana Yunara Sabila dari Teknik Elektro dengan NIM 2119102010009. Saya akan menjelaskan mengenai subbab yang ketiga yaitu HAM menurut ajaran Islam. Lalu ada Aura Bilqis dari Fakultas MIPA Biologi dengan NIM 2118104011067 yang akan menjelaskan mengenai subbab pertama yaitu kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Lalu ada Gilang Bayu dari Teknik Elektro dengan NIM 2119102011002 akan menjelaskan mengenai subbab kedua yaitu fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada Oktavia Dwi Anjani dari Teknik Elektro dengan NIM 2119102011023 akan menjelaskan mengenai subbab yang terakhir yaitu demokrasi dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Aura Bilqis Putri dari kelompok 2 menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dalam segala aspeknya telah diatur secara sempurna dalam Al-Quran dan Hadis. Namun seiring perkembangan zaman, maka muncullah ijma' dan juga qiyas yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia jelas setelah Indonesia merdeka. Walaupun demikian, bukan berarti pada fase awal sebelum proklamasi kemerdekaan, umat Islam tidak memiliki kontribusi terhadap negara Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Dalam suatu perspektif, Indonesia merupakan negara bukan berideologikan Islam. Namun, kerangka acuan dalam mengembangkan aturan hukum dan perekonomian banyak mengacu pada nilai-nilai Islam. Pancasila yang pada awal mulanya merupakan hasil perubahan dari Piagam Jakarta dengan menghilangkan 7 kata pada sila pertama, kelahirannya juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam. Undang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam, yaitu UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan tentang pengadilan agama. UU Nomor 38 Tahun 1939 tentang pengelolaan zakat. Instruksi Presiden RI tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dan PP Peraturan Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Peran hukum Islam dalam masyarakat sebenarnya cukup banyak. Namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peran utamanya saja, yakni fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi zawazir, dan fungsi takzim wa'is al-ummah. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi zawazir atau penjeraan. Fungsi takzim wa'is al-ummah. Tentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi umat menjadi lebih baik. Fungsi hukum Islam bagi kehidupan masyarakat adalah untuk kemaslahatan bagi umat serta bisa menjalankan syariat Allah sesuai yang disyariatkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW agar menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah dan makhluknya. Hak asasi manusia menurut ajaran Islam. HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya.
Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Selain HAM, ada juga KAM atau kewajiban asasi manusia yang menjadi penyeimbang dan penyelaras guna mencapai kemaslahatan umat. Macam-macam HAM dalam Islam. Merupakan ajaran yang menempatkan individu pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Quran menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan individu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dengan demikian, individu memiliki hak al-karamah dan al-fadilah karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil alami, di mana kemaksiatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh individu di alam semesta. Macam-macam HAM dalam Islam antara lain dibagi sebagai berikut. Demokrasi dalam Islam. Saya akan menjelaskan 3 poin mengenai demokrasi dalam Islam. Yang pertama yaitu pentingnya demokrasi dalam Islam, yang kedua prinsip demokrasi dalam Islam, yang ketiga hukum demokrasi dalam Islam. Yang pertama, pentingnya demokrasi dalam Islam. Pentingnya demokrasi dalam Islam adalah untuk menentukan perkara sesuai dengan syariat yang paling menguntungkan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat, maka hukum-hukum batil warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, prinsip demokrasi dalam Islam. Prinsip demokrasi dalam Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu syura atau musyawarah. Adalah suatu prinsip tentang cara mengambil keputusan. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Untuk yang kedua adalah al-adalah atau keadilan, yang artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan tidak boleh kolusi dan nepotisme. Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Untuk yang ketiga yaitu hukum demokrasi dalam Islam. Hukum demokrasi dalam Islam adalah umat Islam memandang bahwa memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat Islam dengan pertimbangan untuk mengubah sistem siasah yang sekuler menuju ke siasah yang islami. Mungkin segitu saja yang dapat kami simpulkan dari bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain yang menghormati. Pengertian ini melahirkan hak persamaan derajat. Dengan prinsip-prinsip HAM dalam Al-Quran, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi. Dan bila tidak, maka termasuk pelanggaran HAM. Hak-hak itu adalah antara lain hak hidup, hak menggunakan dan memelihara air dan udara, hak kebebasan memilih bagi manusia atas perbuatannya, dan hak menjunjung tinggi pluralitas. Inilah pesan universal dari prinsip hak asasi manusia dan akan tetap relevan dengan kehidupan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai. Mungkin segitu saja, kami kelompok 2 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.